Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pada yang kami muliakan, kami tadimi, kami hormati Bapak Wakil Bupati. Semoga beliau senantiasa sehat, dimudahkan segala urusan-urusannya, dan dikabulkan segala apa yang dicita-citakannya. Amin Allahumma. Pada akhirnya Karimillah, pembina Teguh Berbagi Ustadz Zaki yang kami banggakan, dan semua tokoh, ada Pak Camat dan sebagainya. Yang hadir tokoh-tokoh semua nih Bapak Bu. Jadi tokoh-tokoh datang itu oke ya. Yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semuanya yang kami banggakan. Halo anak-anak, apa kabar? Baik. Sehat? Badan sehat, alhamdulillah. Ngaji bisa berangkat, alhamdulillah. Jumpa sahabat, alhamdulillah. Ditambah anugerah, alhamdulillah. Sholatullah bisa berangkat, alhamdulillah. Jumpa sahabat, alhamdulillah. Ditambah anugerah, alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Pak Wakil yang kami muliakan, kalau saya lihat anak-anak ini, saya jadi teringat akan pahlawan-pahlawan kita. Ada Bung Karno, ada Jenderal Sudirman, ada Bung Tomo, ada Cut Nyadin, ada Dewi Sartika. Kenapa mereka disebut pahlawan? Kenapa kira-kira? Halo? Kenapa mereka itu disebut pahlawan? Karena jasa-jasa mereka sangat besar kepada NKRI ini. Betul atau betul? Sehingga mereka disematkan sebagai pahlawan nasional. Tapi Pak Haji, pahlawan-pahlawan yang saya sebut tadi itu bagaimanapun besar jasanya, mereka tetap saja namanya pahlawan-pahlawan masa lalu. Mereka adalah pahlawan-pahlawan masa lalu. Sementara anak-anak yatim yang berada di hadapan kita ini semuanya adalah pahlawan-pahlawan masa depan. Amin Allahumma. 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang, mereka yang akan memimpin dan memelihara NKRI tercinta ini. Betul atau betul? Maka wajib bagi kita untuk membersamai mereka dalam hal pendidikan, dalam hal kesehatan dan sebagainya. Dan alhamdulillah ini sudah dimotori oleh Teguh Berbagi. Alhamdulillah. Tadi disampaikan Pak Wabub juga sangat mendukung, dan Basnas insya Allah akan siap senantiasa bersinergi dan berkolaborasi pada masa-masa yang akan datang. Rekan-rekan yang saya muliakan, Pak Haji, para tokoh, para tokoh yang saya muliakan, saya hanya mengingatkan sedikit, yang namanya pergi haji ke Baitullah itu kalau mabrur, itu tidak ada balasan kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan melainkan surga. Alhamdulillah. Tapi surganya nomor berapa nggak disebutin. Surganya VIP atau biasa-biasa saja tidak disebutin. Surganya Firdaus apa surga Adnan tidak disebutin. Tapi kalau menyangkuni anak yatim, Rasulullah dengan tegas mengatakan, ana wa kafirul yatim fil jannah hakada. Saya dengan orang yang menanggung anak yatim, dengan orang-orang yang menyentuhnya anak yatim, di surga
kahakada, seperti jari telunjuk dan jari tengah, begitu dekatnya gitu. Ini luar biasa, sudah jelas masuk surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bisa masuk surga dan jauh dari Rasulullah, tidak bisa berbincang-bincang dengan beliau, ini surganya terasa hambar, Bapak Bu. Nah, oleh karenanya itu, ketika kita punya kemampuan berapapun yang kita punya, mari kita sisihkan kepada anak-anak yatim kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu yatim, betul apa betul? Maka mencintai anak yatim adalah sama dengan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal Islam dia mengganjal perutnya dengan batu karena kelaparan. Maka mencintai dan peduli pada orang-orang yang kelaparan sama dengan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi adik-adik semuanya, Rasulullah saja yatim bisa jadi nabi, walaupun adik-adik nanti nggak bisa jadi nabi ya. Tapi orang-orang besar itu diawali dengan yang kecil-kecil. Imam Syafi'i itu yatim, jadi imam madhab. Pokoknya banyak banget kisah-kisahnya. Halo, halo. Itu coba lihat ke belakang semuanya. Lihat coba, nampak pohon pisang? Nampak? Pohon pisang begitu besar itu dulunya kecil apa besar langsung besar? Dulunya kecil tunas saja. Pohon karet yang besar tinggi gagah perkasa dulunya hanya biji saja. Betul apa betul? Tsunami yang menggelombang besar luar biasa bisa memporak-porandakan awalnya hanya badai-badai kecil saja. Hujan deras banjir itu awalnya dari mendung dan rintik-rintik. Betul apa betul? Makanya kalian sekarang jadi apapun tidak jadi masalah. Yang penting pasti suatu hari kalau kalian semangat akan jadi orang-orang besar semuanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dan saya kasih satu tips saja untuk jadi orang besar adalah harus akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ini saya tunjukkan satu. Jari-jari kita ada 5, betul? Yang jari jempolnya itu ibu jari. Nah, ibu jari ini beda sendiri. Dia lambangnya ke atas, nunjuknya ke atas. Artinya apa? Kalau kita ingin sukses, maka harus menjalin hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus mengakrabkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu Pak Kiai saya pernah bilang begini, Pak Wabu. Min, kalau kamu hanya kepingin makan buah pisang, kata Pak Kiai saya itu, nggak usah tanam pisang, terlalu lama, kata Pak Kiai. Nah terus gimana Pak Yai? Kalau kamu hanya ingin sekedar makan buah pisang, deketi saja yang punya kebun pisang, nanti kamu akan dikasih. Nah saya tuh pas mau gini Pak Haji, saya tuh mau bilang Pak Yai itu kan Roma, saya mau sampai kayak gitu. Pak Kiai saya udah bilang gini, Min, kalau kamu hanya ingin sekedar punya bisnis, kalau kamu hanya ingin sekedar punya kendaraan, kalau kamu hanya ingin sekedar punya rumah, deketi saja yang punya segala-galanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kata Pak Kiai saya. Adik-adik coba dilihat ini bersih apa kotor? Bersih kan? Ada semut apa tidak? Nggak ada. Misalnya kita ke rumah tetangga, pinjem gula, minta gula pasir 1 genggam, kita taruh di sini, ditunggu 10 menit, semut datang apa tidak? Datang apa tidak? Kenapa kok datang? Karena semut suka kepada yang manis. Begitu juga ketika adik-adik semuanya melakukan sesuatu yang Allah cintai, yang Allah sukai, maka Allah akan mensukseskan adik-adik semuanya, kita semua dari jalan yang tidak diduga-duga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan salah satu yang Allah cintai ini, saya sebutkan satu saja. Salah satu yang paling Allah sukai adalah sholat 5 waktu, ini tidak boleh ditinggalkan. Sholat itu wajib apa tidak? Ada yang namanya sholat subuh, bener gak? Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Tunjuk jari, angkat tangan yang tadi sholat subuh. Halo? Astagfirullahaladzim, gak ada sholat subuh. Hah? Hujan? Oh, hujan ya. Kalau hujan atau kesiangan tetap sholat karena suatu wajib. Adik bangunnya jam 7 karena saking nyenyaknya tetap aja sholat.
sholat jam 7 sholat subuh. Niatnya bagaimana Pak Amin? Niatnya adalah usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kesiangan lillahi ta'ala. Niat nampaknya itu. Tapi harus tetap sholat. Niatnya adalah qadha lillahi ta'ala. Kan ada lagunya. Sepohon kayu daunnya rimbun. Bisa semuanya? Lebat bunganya serta buahnya, hidup 1000 tahun. Kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Setuju? Nanti sholat maghrib, harus sholat maghrib semuanya. Rekan-rekan yang saya muliakan, terakhir kita nyanyi bareng-bareng, setuju? Ini terakhir bener, nyanyi gini, nanti sama-sama. Ikan bandeng, ikan sepat, percuma ganteng kalau tidak sholat. Bisa ya? Sama-sama yuk. Ikan bandeng, ikan sepat, percuma ganteng kalau tidak sholat. Hewan itik jumlahnya 4, percuma cantik kalau tidak sholat. Terakhir, ikan lohan, ikan teri, percuma tampan kalau malas ngaji. Semangat ya, ngaji semangat, kemudian sholat semangat, insya Allah kita sukses semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.